Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Puji syukur kami haturkan, kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini bisa berjumpa kembali dalam kegiatan Inspirasi Abah Ewo. Kali ini kegiatan dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kegiatan dimulai, anak-anakku semua, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, standar kompetensi meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kompetensi dasarnya, Pak Guru akan menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, iman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama anak-anakku semua bisa mengartikan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya, yaitu melalui malaikat Jibril. Kepada siapa kitab itu diturunkan? Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah menurunkan kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan yang ketiga, bahwa Allah menurunkan kitab yang disebut kitab Injil. Bahwa kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, bahwa Allah telah menurunkan kitab yang disebut kitab Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua, kali ini akan dibahas tentang terkait isi kandungan kitab Al-Quran. Isi kandungan kitab Al-Quran itu apa saja? Nah, ini yang perlu dicermati, dipahami oleh anak-anakku semua. Yang pertama, isi kandungan kitab Al-Quran yaitu tentang tauhid. Yang kedua, bahwa Allah menurunkan kitab Al-Quran, isi kandungannya adalah tentang ibadah. Yang ketiga adalah tentang akhlakul karimah. Yang keempat, bahwa Allah menurunkan Al-Quran, isi kandungan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, muamalah. Dan yang keempat adalah dan yang keenam adalah tarikh. Nah, ini nanti akan dibahas oleh Pak Guru. Anak-anakku semua harus bisa mencermati satu persatu isi kandungan tersebut. Nah, bagaimana sih cara mencintai kitab Al-Quran? Bagaimana? Ayo anak-anak, cara mencintai Al-Quran. Tahu tidak? Nah, makanya hari ini Pak Guru akan memberikan, yaitu cara mencintai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama terkait kitab Al-Quran, yaitu anak-anakku sering membaca, sering membaca. Dan yang kedua, yaitu memahami isi daripada Al-Quran. Dan yang ketiga,
mengamalkan. Setelah kita membaca, memahami, yang ketiga adalah mengamalkan. Dan yang keempat, memuliakan Al-Quran. Dan yang kelima, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab Al-Quran. Tujuannya adalah sebagai pedoman hidup manusia. Anak-anakku semua, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala apa sih? Iman kepada kitab-kitab Allah itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa kitab kepada beberapa rasulnya melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup manusia guna mencapai keselamatan hidup, kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Anak-anakku semua, kandungan kitab Al-Quran yang tadi di atas sempat disebutkan, yang pertama adalah tentang tauhid. Tauhid, ajaran tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu isi kandungan Al-Quran yang pertama, menauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa anak-anak? Yaitu yang pertama adalah isi kandungannya mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, isi kandungannya adalah tentang ibadah. Ibadah, hubungan seorang hamba kepada Kholiknya, yaitu hablum minan nas, hablum minallah. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, cermati anak-anak, yaitu tentang akhlak. Hubungan manusia antar sesama manusia supaya berkesinambungan, saling mengerti tentang akhlak. Akhlak yang baik itu seperti apa? Nah, ini yang perlu dicermati oleh anak-anakku semua. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Isi kandungan Al-Quran yang keempat adalah tentang hukum. Ajaran mengenai cara mengatur hubungan seorang dengan orang lain sehingga kehidupan menjadi teratur, menjadi terarah. Ini hukum-hukum terkait yang ada di dalam Al-Quran. Yang kelima adalah muamalah. Muamalah itu apa anak-anakku semua? Muamalah itu adalah mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan yang lainnya supaya berkesinambungan dalam urusan tetangga, saling mengerti, saling berbagi. Intinya adalah muamalah itu saling berbagi dengan kebaikan. Yang ke berapa anak-anak? Berarti yang keenam itu adalah tentang sejarah. Sejarah umat manusia di masa lalu. Isi kandungan Al-Quran itu untuk dijadikan pelajaran karena kehidupan masa lalu itu terulang pada masa kita. Oleh karenanya kita perlu hati-hati dan perlu waspada. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Fungsi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kitab kepada rasul-rasulnya. Tujuannya adalah untuk sebagai pedoman hidup manusia supaya layak hidup makmur, gemah rifah loh jinawi, hidup bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, memperkuat keimanan kepada malaikat yang mendapat mandat atau yang mendapat tugas untuk menyampaikan kepada rasul-rasulnya. Menyampaikan kitab, disampaikan kepada rasulnya untuk dipertanggungjawabkannya. Artinya bahwa malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk menyampaikan wahyu harus disampaikan kepada Rasul pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat keimanan kepada kitab-kitab Allah, baik Al-Quran ataupun kitab-kitab sebelumnya. Anak-anakku semua, semoga pembelajaran kali ini tentang terkait beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku bisa mencermati baik fungsinya maupun isi kandungan Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Pembelajaran hari ini semoga bermanfaat bagi anak-anakku semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.